Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfir Aulia, NIM 261001804. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum di sini merupakan suatu rencana atau suatu pengaturan yang dimana untuk tujuan pendidikan yang lebih baik yang dijadikan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di dalam kurikulum terdapat konsep dasar yang memiliki dua item, yaitu tentang tujuan kurikulum serta fungsi dan peran kurikulum. Nah, tujuan kurikulum di sini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan yang ingin dicapai sekolah secara keseluruhan. Artinya tujuan ini lebih bersifat global atau umum. Kemudian yang kedua, tujuan yang bersifat secara khusus atau tujuan yang ingin dicapai setiap mata pelajaran. Di dalam kurikulum ini terdapat komponen-komponen pengembangan kurikulum. Nah, komponen pengembangan kurikulum ini terbagi menjadi 4, yaitu komponen tujuan. Komponen tujuan yang ini di sini yaitu suatu komponen yang ingin dicapai atau suatu harapan atau suatu tujuan yang ingin dicapai dari proses kurikulum yang berjalan. Yang kedua, komponen isi. Komponen isi di sini merupakan suatu komponen yang merupakan bagaimana pengalaman belajar siswa yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu komponen metode atau strategi. Di sini merupakan komponen yang sangat penting karena merupakan bagaimana pengimplementasian kurikulum, bagaimana berjalannya kurikulum dengan baik. Yang terakhir yaitu komponen evaluasi. Setelah kita melakukan ketiga komponen tersebut, tentunya akan ada evaluasi atau penilaian yang harus dicapai dari proses pengembangan kurikulum tersebut. Di dalam kurikulum terdapat landasan-landasan pengembangan kurikulum. Landasan di sini merupakan suatu titik acuan atau yang menjadi dasar dalam proses pengembangan kurikulum tersebut. Landasan ini terbagi menjadi 5. Landasan pertama yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis ini merupakan suatu landasan yang menjadi landasan hukum atau titik acuan dasar dalam proses pengembangan kurikulum. Yang kedua, landasan filosofis. Landasan filosofis ini merupakan suatu asumsi atau ringkasan yang dihasilkan dari pikiran secara analogis terhadap bagaimana proses pengembangan kurikulum yang baik. Kemudian landasan psikologis ini merupakan suatu landasan yang sangat baik karena di sini merupakan bagaimana berinteraksinya antar manusia atau antar orang-orang yang terlibat dalam proses kurikulum tersebut. Keempat, landasan teoritik. Landasan teoritik di sini berupa landasan-landasan teori yang dijadikan sebagai dokumen atau titik acuan dalam proses pengembangan kurikulum. Yang terakhir yaitu landasan sosiologis. Namanya saja sosiologis, berarti bagaimana landasan tersebut dijadikan sebagai landasan antar sesama manusia yang dilihat dari segi adat istiadat atau dari segi khasnya dan lain sebagainya. Kemudian dalam proses pengembangan kurikulum terdapat dua prinsip, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum di sini merupakan suatu prinsip yang dijadikan secara keseluruhan. Nah, prinsip ini terbagi menjadi 5. Adapun yang pertama yaitu relevansi. Di dalam pengembangan kurikulum, apakah sudah relevan atau selaras terhadap yang dilakukan dan tujuan yang ingin dicapai atau bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Yang kedua yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas di sini maksudnya suatu kurikulum itu tidak bersifat kaku, artinya bisa menerima masukan atau saran serta bisa melakukan ruang atau melakukan perubahan yang ingin mereka lakukan dalam proses kurikulum tersebut. Artinya bisa memberikan ruang sedikit untuk proses kurikulum yang lebih baik. Yang ketiga yaitu kontinuitas. Kontinuitas di sini merupakan bagaimana kurikulum itu bisa bersifat berkesinambungan. Artinya bisa bersifat konsisten dengan tujuan yang ingin dicapai dari sebelumnya. Yang keempat yaitu tentang efisien atau praktis. Nah, efisien di sini bagaimana hasil input dan output yang dihasilkan dari proses kurikulum tersebut. Dan yang terakhir yaitu efektivitas. Efektivitas di sini artinya apakah sudah efektif kegiatan yang dilakukan dalam kurikulum terhadap tujuan yang akan dicapai. Di sini efektif artinya sudah berjalan dengan baik maksudnya. Kemudian selanjutnya itu bagaimanakah model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum ini terbagi menjadi 4, yaitu model akademik yang dimana model ini lebih
berpacu kepada tujuan akademik yang akan diinginkan. Artinya di sini siswa lebih atau peserta didik ini lebih sering diajukan untuk pendidikan atau dipupuk dengan diberikan banyak pengetahuan. Dia lebih berpotensi kepada akademiknya. Kemudian yang kedua tentang model humanistik. Model humanistik ini artinya bagaimana siswa atau peserta didik diberikan penekanan untuk mengeluarkan potensi-potensi yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga model rekonstruksi sosial. Model rekonstruksi sosial ini artinya di mana siswa ini diberikan gambaran-gambaran tentang problematika yang ada pada masyarakat, artinya diberikan bekal sehingga para peserta didik ini bisa menghadapi berbagai masalah ketika sudah selesai jenjang masa pendidikannya, misalnya saja dalam proses bagaimana bisa menerima atau mendapatkan pekerjaan yang mudah. Yang terakhir yaitu model teknologis. Model teknologis di sini artinya suatu model yang menyeimbangkan antara pendidikan dan teknologi, bagaimana para peserta didik bisa menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya dan memberikan dampak yang positif. Kemudian pada organisasi kurikulum, tentunya organisasi kurikulum ini merupakan suatu kerangka atau bagian-bagian yang terdapat pada proses pembelajaran yang ini dijelaskan kepada siswa. Yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum. Setelah kita melakukan semua mulai dari landasan, komponen, model, serta prinsip, maka akan dilakukan evaluasi. Kira-kira apa-apa saja yang harus dirubah atau apa-apa saja yang harus dinilai secara keseluruhan dari berbagai kriteria. Tentunya di dalam setiap model itu mempunyai kelebihan dan kekurangan, tetapi bagaimana kurikulum ini bisa atau pengembangan kurikulum ini bisa melakukan proses yang lebih baik. Nah, kenapa kita melakukan evaluasi? Karena untuk tujuannya yang pertama untuk memperbaiki program, kemudian untuk menindaklanjuti kurikulum selanjutnya, kira-kira apa yang harus dievaluasi atau dinilai, kemudian adanya sifat tanggung jawab dari berbagai pihak. Pembahasan kedua yaitu mengenai tentang pembelajaran. Adapun pembelajaran itu terdapat komponen-komponennya. Adapun komponen pembelajaran itu merupakan kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan tentang pembelajaran. Komponen-komponen pembelajaran ini terbagi. Yang pertama itu kurikulum. Kurikulum ini merupakan suatu alat utama atau pendukung berjalannya proses pembelajaran untuk mencapai pendidikan. Yang kedua, guru. Guru di sini merupakan sebagai subjek yang memberikan ilmu kepada peserta didiknya atau yang memberikan pengetahuan kepada peserta didiknya. Yang ketiga, siswa. Siswa di sini sebagai subjek yang menerima pengetahuan dari materi atau pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang keempat, metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini merupakan cara yang dilakukan oleh guru atau peserta didik untuk bisa saling nyaman dalam memberikan atau menerima ilmu. Yang keempat, materi pembelajaran. Dengan adanya materi pembelajaran yang beragam, tentunya bisa memberikan ilmu pengetahuan yang banyak bagi para siswa atau peserta didik. Yang keempat yaitu tentang alat pembelajaran atau media pembelajaran, itu alat yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, evaluasi di sini merupakan suatu pengevaluasian yang dilakukan oleh guru sejauh mana yang bisa dipahami oleh siswa, sejauh mana bisa pemahamannya, serta apa-apa saja cara metode yang dilakukan untuk proses pembelajaran yang baik. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran ini tentunya memiliki beberapa bagian, tetapi sebelumnya itu saya akan menjelaskan tentang prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran di sini merupakan suatu landasan atau titik dasar yang menjadikan suatu pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan baik sehingga bisa menjadi pembelajaran yang dinamis dan efisien. Adapun jenis-jenis prinsip-prinsip pembelajaran, yang pertama yaitu keterlibatan langsung, yang kedua tantangan, yang ketiga motivasi dan harapan. Ini merupakan suatu prinsip-prinsip yang harus dimiliki dalam pembelajaran. Setelah melakukan prinsip, tentunya dalam pembelajaran itu memiliki strategi, pendekatan, dan model. Nah, pendekatan ini adalah bagaimana para siswa dan guru ini bisa saling
nyambung atau saling berinteraksi. Nah, ini merupakan titik dasar atau titik tolak yang menjadi bagaimana bisa berlanjutnya pembelajaran dengan baik. Pendekatan ini terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan terhadap peserta didik dan pendekatan terhadap guru. Misalnya saja pada K13 ini, yang dimana lebih berpusat kepada student center dan mulai belajarnya itu menggunakan metode komparatif. Ini merupakan salah satu contoh pendekatan. Yang kedua yaitu strategi. Nah, strategi di sini adalah bagaimana langkah atau perencanaan atau perwujudan yang dilakukan untuk bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Yang terakhir yaitu model pembelajaran. Sebelum kita melakukan model pembelajaran, tentunya kita harus mengetahui dulu apa-apa saja yang harus dilakukan untuk bisa mudah memahamkan siswa tersebut dalam proses pembelajaran. Apa-apa saja karakteristiknya, terus apa-apa saja yang bisa mudah membuat mereka nyaman. Metode model pembelajaran ini merupakan suatu model yang dilakukan dari awal sampai akhir dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu inovasi. Inovasi di sini merupakan suatu ide atau gagasan pokok untuk melakukan suatu perubahan kurikulum dan pembelajaran yang digunakan untuk memecahkan masalah pendidikan. Nah, untuk sifat-sifat inovasi sendiri ini tentunya yang pertama yaitu pergantian. Tentunya misalnya dengan adanya inovasi tentu akan ada yang namanya pergantian. Kemudian yang kedua penambahan. Bisa saja dengan adanya inovasi ini akan ada tambahan dari sistem pembelajaran yang dahulu. Yang ketiga yaitu adanya pengurangan. Tentunya saja ini tergantung dari inovasi yang diputuskan oleh masing-masing yang keterpihakan yang dimiliki oleh sistem tersebut. Kemudian untuk jenis-jenis inovasi, yang pertama yaitu pemberlakuan KTSP, yang kedua pemberlakuan SLTP dan pengajaran melalui modul. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ini mengenai kurikulum dan pembelajaran. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.